Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi asta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama berbahagia. Ketika turun ayat Al-Qur'an yang memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih, memuji kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, Al-Azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Di dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ij'aluhu fi ruku'ikum. Lakukan atau bacalah ayat ini atau tentang hal ini di dalam ruku' kalian. Jadikan di dalam ruku', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memberi contoh. Di dalam ruku' beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, untuk menjalankan perintah itu. Dan ketika turun ayat yang menyuruh Nabi untuk bertasbih dengan menyebut nama dan sifat Allah yang maha tinggi, sabbihisma rabbikal a'la, di surah Al-A'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluhu fi sujudikum. Letakkanlah hal ini di dalam sujud kalian, atau bacalah di dalam sujud. Maka Nabi membaca dan memberi contoh di dalam sujud. Zikirnya adalah Subhana Rabbi Al-A'la. Di dalam ruku' Subhana Rabbi Al-Azim. Di dalam sujud Subhana Rabbi Al-A'la. Itu yang Rasulullah SAW baca, jaga dan contohkan. Dan Nabi tidak pernah menghapus bacaan zikir di dalam ruku' dan dalam sujud itu. Bertasbih dengan nama Allah yang Maha Agung di dalam ruku' dan yang Maha Tinggi di dalam sujud. Sampai ketika turun ayat yang menyuruh Nabi untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Di tiga, bertasbih, bertahmid dan istighfar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bentuk zikir yang lain. Dan Nabi baca di dalam ruku' dan di dalam sujud. Dua-duanya, dalam ruku' dan dalam sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalu biha Al-Qur'an. Ini pengamalan terhadap Al-Quran yang menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan
atau membaca ini pada akhir hayat kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, sebab surah An-Nasr itu turun setelah banyaknya orang masuk Islam, yang Allah katakan berduyun-duyun, ya, berlomba-lomba masuk Islam, terjadi tahun 9 Hijriah. Jadi pada akhir ya, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Jalla wa'ala, bertasbih dengan menyebut nama Allah yang maha agung di dalam ruku dan yang maha tinggi di dalam sujud. Ruku adalah perbuatan membungkukkan tubuh atau badan kepada yang dihormati. Dari zaman dulu sampai sekarang, seorang raja, tanda petik, raja atau pemimpin ingin dihormati dengan cara seperti itu, membungkuk, menunjukkan keagungan, kebesaran dirinya. Dan orang-orang sejak dulu untuk menghormati raja atau pemimpin atau penguasa, bagi mereka ya dengan cara seperti itu, untuk membuktikan bahwa memang sang raja itu memiliki keagungan, ya, wibawa yang agung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan itu, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerakan membungkuk, bahkan ruku secara sempurna, ya kita sebutnya ruku, membungkuk secara sempurna, tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Dan nama yang dipilih ketika melakukan gerakan ruku yang sempurna itu adalah nama dan sifat yang dulu ditujukan kepada para penguasa, raja-raja yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyematkan nama dan sifat itu hanya miliknya. Kemaha-agungan, kemaha-besaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dibacalah, itulah yang dibaca ketika ruku. Lebih mudah bagi orang sejak zaman dulu ketika membungkuk dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan nama dan sifat itu. Subhana Rabbiyal Azim, berarti yang maha agung, yang maha besar, dan segala titah, perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya yang berhak untuk dipatuhi. Adapun penguasa selain Allah Subhanahu wa taala bisa memakai nama itu tetapi hanya untuk diucapkan. Mengapa? Sebab sifatnya tidak seperti itu. Meskipun ia memiliki wibawa, tetapi keagungan atau wibawa yang agung itu apabila tidak sesuai atau bahkan melanggar titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada nilainya dan tidak berhak untuk dipatuhi, untuk ditaati dan untuk dilakukan. Nah, itulah maknanya, ya. Maka dipakailah nama itu, Al-Azim. Apakah selain Allah Subhanahu wa taala atau para pemimpin, para penguasa, para raja yang sering dijuluki sebagai di-Pertuan Agung itu tidak boleh memakai nama dan istilah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mencontohkan tetap memakai nama itu, meskipun nama dan sifat tersebut maha agung atau keagungan yang di-Pertuan Agung adalah menunjukkan statusnya sebagai raja dan pemimpin. Adapun kepatuhan, ketaatan, maka semuanya bergantung kepada kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi ketika berkirim surat kepada raja-raja yang ada pada zaman itu memakai nama itu, ila azimir Rum, kepada yang di pertuan agung, kaisar bangsa Romawi, kaisar bangsa Persia, raja negeri Yaman, dan surat-surat lain yang ditujukan kepada penguasa dan pemimpin pada zaman itu. Rasulullah SAW tetap memakai nama tersebut untuk menghormati dan mendudukkan ia pada posisi yang memang ia ada pada saat itu. Dia berada di situ pada saat itu. Tetapi sekali lagi, ketaatan, kepatuhan, apalagi yang disimbolkan dengan ruku, membungkuk, itu tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang Allah sebut di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Patuhlah kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan kepada ulil amri atau ulul amri, kepada para pemimpin, para penguasa, raja pada zaman dulu, sampai sekarang masih dipakai. Tetapi kepatuhan kepada para pemimpin dan penguasa bergantung kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dengan zikir tersebut dibaca pada saat ruku'. Pada saat sujud yang dipilih adalah nama Al-A'la dan sifat yang maha tinggi. Pada saat kita berada di posisi paling rendah, kepala sejajar dengan kaki kita. Kata Nabi dalam satu hadis, umirtu an asjuda ala sab'ata a'dham. Aku disuruh oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Nabi yang pertama kata Nabi alal jabha, yaitu dahi atau jidat, dan Nabi menunjuk kepada hidung. Dan disimpulkan oleh para ulama kita, berarti ketika sujud, dahi itu sujud bersama dengan hidung, atau hidung ikut sujud bersama dengan dahi. Jadi sejajar, dahinya bersama dengan, atau hidungnya bersama dengan dahi. Ketika sujud maka tidak nungging berarti, ya, ubun-ubun di tempat sujud lalu hidungnya terangkat, tidak, tapi sejajar. Dan itu yang Nabi contohkan. Hidung juga ikut sujud bersama dengan dahi, dan itu dianggap satu anggota tubuh, anggota sujud, satu anggota sujud. Yang kedua dan ketiga kata Nabi alal kaffain, kedua telapak tangan kanan dan kiri. Telapak tangan itu adalah dari ujung jari sampai pergelangan tangan, dan para ulama mengatakan semuanya harus menyentuh tempat sujud, sempurna gitu, ya, lengkap. Jadi semua telapak tangan harus menyentuh tempat sujud. Tidak boleh hanya separuh. Bagaimana separuh? Yang sujud hanya ujung jari saja, sedangkan perut atau bagian dalam telapak tangannya tidak sujud. Dalam satu mazhab fikih dikatakan yang sujud seperti itu maka tidak sah, karena tidak seluruh telapak tangan, tapi hanya sebagian. Ketika orang sujud dan hanya menyentuh tempat sujud dari bagian jari-jari saja, ya, tanpa telapaknya. Jadi semuanya harus menyentuh tempat sujud. Bahkan Nabi memberi contoh yang paling sempurna. Jari-jari tangan tidak renggang dan tidak juga sangat rapat, sehingga bagian dalam telapak tangan tidak menyentuh tempat sujud. Nabi tidak mencontohkan begitu, tapi Nabi mencontohkan jari-jari tangannya juga lurus menghadap ke arah kiblat, sehingga semua telapak tangan itu betul-betul menyentuh tempat sujud. Itu 2 dan 3 kata Nabi. 4 dan 5 wa 'alar rukbatain, kedua lutut. 6 dan 7 adalah wa 'alar rijlain, kaki. Dan yang Nabi maksud kaki adalah jari-jari kaki. Maka Nabi sujud, posisi jari-jari kaki atau kaki tegak. Posisinya tegak, lalu menekuk sedikit bagian jari-jarinya sehingga semuanya betul-betul menghadap ke arah kiblat. Dalam satu riwayat hadis dikatakan Nabi merapatkan antara kedua tumit atau mata kaki kanan dan kiri. Meskipun oleh sebagian ulama disebut bahwa riwayat hadis itu tidak kuat. Maka apapun, baik kedua kaki rapat
tumit atau mata kakinya sehingga bersentuhan atau renggang, yang pasti yang sujud adalah jari-jari kakinya. Nah, dalam posisi yang paling rendah dari tubuh kita itu semuanya sejajar dan semua dihadapkan ke arah kiblat mulai dari kepala sampai kaki. Yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah untuk dibaca yaitu Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah dan segala puji baginya, zat yang al-a'la, yang maha tinggi. Kita di posisi paling rendah, Allah berada di posisi yang paling tinggi. Dan itu yang kita ucapkan. Sehingga wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, tempat yang paling dekat menghubungkan antara seorang manusia dengan Allah yaitu ketika sedang sujud. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Ketika sedang sujud itu. Sebab apa? Kita memosisikan diri kita persis seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu di bawah, Allah Subhanahu wa taala paling tinggi. Segala yang kita inginkan mintanya kepada zat yang maha tinggi. Dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita ini hanya manusia yang posisinya seperti itu. Kedudukannya juga di situ. Di bawah, jauh di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ketinggian, ya minta kepada Allah yang memang memiliki sifat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk posisi sujud menganjurkan kepada kita semua agar memperbanyak doa, sebab itulah posisi yang paling sempurna sebagai seorang hamba. Aktsiru fihi minad du'a, kata Nabi, tempat terdekat yang menghubungkan seorang manusia dengan Allah adalah ketika sujud, maka kata Nabi perbanyaklah doa ketika sujud. Mengapa? Qaminun an yustajaba lakum, lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Nabi menganjurkan dan Nabi pun memberi contoh. Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha menyampaikan doa yang paling sering Nabi baca ketika sujud. Jadi Nabi berdoa ketika sujud selain zikir sujud itu. Dan doa yang paling sering Nabi baca ketika sujud menurut Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi, adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati umat manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi minta kepada Allah pada posisi sujud, posisi paling sempurna menjadi seorang hamba Allah, untuk diberi keteguhan hati, kekuatan iman untuk terus berada di atas kebenaran. Sifat istiqamah yang Nabi minta adalah sifat istiqamah. Padahal Nabi loh ini sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan bagi kita semua. Maksum, dosanya diampuni, surganya paling tinggi, masih juga minta untuk menjadi orang yang istiqamah, lurus, teguh, kokoh di atas kebenaran. Menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa sifat istiqamah itu berat. Menjaga konsistensi untuk melakukan satu kebaikan atau menjalankan kebenaran ternyata tidak mudah. Buktinya Nabi saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta untuk terus menjaga konsistensi itu. Nah, tentu saja kita juga seperti itu. Dan itu yang kita rasakan. Memang tidak mudah. Tidak mudah menjalankan kebenaran, menjaga suatu kebaikan, menjaga satu amal solih. Maka yang kita perlukan adalah pertolongan, bantuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi contohkan untuk dibaca ketika sujud, meskipun Nabi membuka semua doa. Sebab sujud adalah salah satu tempat yang dianjurkan untuk berdoa, dan doa itu mustajab atau makbul ketika dibaca di situ.
Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Kedua bentuk zikir ini ketika kita bawa keluar sholat, sekali lagi kita bawa keluar sholat, dapat membentuk sifat dan karakter kita. Tidak menjadi orang yang sombong, takabur, atau dengki kepada orang lain. Bisa menempatkan posisi kita sesuai semestinya, apalagi ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajar pada akhirnya ketika Nabi mengatakan man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu. Siapa yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, tawadhu hanya kepada Allah atau hanya karena Allah, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Semua orang yang tawadhu itu akan mulia di hadapan Allah dan di hadapan sesama umat manusia. Sebaliknya, siapapun yang bersifat takabur, yang angkuh, yang sombong dalam kehidupan ini, maka bukan hanya tidak disuka oleh sesama manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak suka, benci dan murka kepadanya. Itu Allah sebut dalam satu hadis qudsi itu. Siapapun yang merampas kesombonganku, kata Allah, keagunganku, dan ingin melekatkan kepada dirinya, maka akan mendapatkan murka dari Allah. Sebab hanya Allah yang memiliki sifat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah Jalla wa ala menunjukkan kepada kita hidayah dan mencurahkan taufik kepada kita semua untuk selalu menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang yang bisa menempatkan posisi kita sesuai semestinya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang datang dari Allah maka wajib untuk diterima, didengar dan diterima, dan berupaya untuk diamalkan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya. Itu permohonan dan permintaan kita kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.